55 tahun surat ini masih tetap jadi kontroversi, mana yang otentik, mana yang benar, mana yang asli, karena ada 3 versi berbeda. Kalau kita menyaksikan pidatonya Presiden Soekarno pada 17 Agustus 1966, dia mengatakan surat ini bukan transfer of sovereignty, bukan transfer kedaulatan, bukan pengalihan kedaulatan, juga bukan pengalihan transfer of authority, bukan pengalihan dari kekuasaan. Sementara surat ini sendiri pada saat itu digunakan atau dinaikkan statusnya menjadi TAP MPRS nomor 9 tahun 66 yang kemudian menjadi jalan bagi naiknya Soeharto ke tampuk kekuasaan selama 30 tahun lebih. Soekarno akan dihabisi di luar negeri. Keberadaan Super Semar hingga kini masih menjadi perdebatan. Sejarawan justru ungkap rencana pembunuhan Soekarno dalam arsip Amerika Serikat. Surat perintah 11 Maret atau dikenal sebagai Super Semar menjadi salah satu surat monumental dan kontroversial dalam sejarah bangsa Indonesia. Sialnya, surat yang dipakai Soeharto untuk jalan masuk menuju kekuasaannya selama 32 tahun itu hingga kini masih dicari alias tidak diketahui pasti keberadaannya. Dalam dialog sejarah Super Semar, Super Samar, kontroversi arsip surat peralihan kekuasaan Soekarno ke Soeharto. Jumat 12 Maret 2021 di saluran YouTube dan Facebook Historia, Arsip Paris Arsip Nasional Republik Indonesia ANRI, Mira Puspitarini menyebutkan bahwa saat ini ANRI menyimpan 3 versi Super Semar. Versi pertama adalah Super Semar dari Pusat Penerangan TNI Angkatan Darat yang berjumlah 1 lembar. Versi kedua, Super Semar yang diserahkan oleh Jenderal M. Yusuf, salah satu jenderal yang mengikuti proses pembuatan surat tersebut. Versi kedua ini berjumlah 2 lembar dan hanya merupakan salinan. Sedangkan versi ketiga, Super Semar yang diberikan oleh Akademi Kebangsaan berjumlah 1 lembar. Sayang sekali, arsip ini secara fisik sudah rusak, ada yang bolong, lalu informasi hilang, sama ada kop garudanya di atas, terdiri dari 4 bagian juga. Tulisannya sudah tidak terlalu jelas. Mira mengingatkan Super Semar dan arsip terkait Super Semar kini merupakan arsip yang masuk dalam daftar pencarian arsip. Saat ini sebagian besar arsip masa transisi itu masih berada di Pusat Sejarah TNI Angkatan Darat. Yang diserahkan itu hanya yang tentang teritorial dan pengerahan tenaga. Sedangkan yang operasional, intelijen, telekomunikasi, anggaran dan pembiayaan itu masih di sana. Arsip Nasional berusaha terus untuk mengambil arsip-arsip periode 65, 66 yang masih ada di Pusat Sejarah TNI Angkatan Darat. Mira juga menghimbau kepada masyarakat maupun keluarga tokoh-tokoh nasional yang memiliki arsip terkait agar menyerahkan kepada ANRI untuk dikelola. Ketika arsip Super Semar yang dimiliki ANRI itu sama-sama ditandatangani oleh Soekarno tertanggal 11 Maret 1966. Hal ini kemudian menimbulkan perdebatan mengenai apakah Soekarno benar-benar menandatangani semua versi itu. Menurut sejarawan Bhaskara Tewardaya, hal itu perlu menjadi perhatian khusus. Pasalnya, Soekarno hanya menandatangani 1 Super Semar. Adanya beberapa versi Super Semar bertanda tangan Soekarno memunculkan dugaan bahwa ada pihak yang mencoba memalsukan tanda tangan Bung Besar. Jadi artinya ini mendukung dugaan bahwa ini sudah dipikirkan jauh-jauh hari sebelumnya, bukan sebuah tindakan yang spontan.
Romo Bas juga menyebut bahwa ada satu lagi versi Super Semar dari TNI Angkatan Darat. Dalam versi ini terdapat frase, boleh mengambil segala tindakan yang dianggap perlu, yang kemudian dipakai Soeharto untuk mengambil kekuasaan Soekarno. Sejarawan penulis buku membongkar Super Semar dari CIA hingga kudeta merangkak melawan Bung Karno menyebut bahwa arsip-arsip lain yang ia temukan di Amerika Serikat bisa menjadi sumber pendukung kudeta merangkak Soeharto. Arsip Central Intelligence Agency CIA tertanggal 6 September 1966 misalnya menyebutkan adanya satu rapat para jenderal yang berlangsung hingga jam 2 pagi. Dalam arsip tersebut diceritakan bahwa mereka mendiskusikan tindakan apa yang akan dilakukan kepada Presiden Soekarno. Lalu ada yang bilang, ya, tapi Soekarno ini adalah George Washington kita. Jelas Romo Bhaskara. Peserta rapat yang lain lalu menanggapi bahwa ada juga tokoh-tokoh besar yang meninggal karena kekerasan, seperti Abraham Lincoln, Kennedy, hingga Mahatma Gandhi. Meskipun itu kemudian tidak terjadi, rencana pembunuhan itu tetap ada. Arsip lain ada pula yang mengungkap pembicaraan Kolonel Marinir Amerika Serikat L.B. DeLong dengan Ali Murtopo, tangan kanan Jenderal Soeharto. Memo tertanggal 13 Februari 1967 menguat rencana Ali Murtopo bahwa jika Soekarno pergi ke luar negeri, Soekarno akan dipereskan dan tidak akan pernah kembali dalam keadaan hidup. Dari dokumen seperti ini, kita tahu juga bahwa ternyata ada komunikasi seperti itu dari Ali Murtopo. Menurut Romo Bhaskara, arsip-arsip seperti itu serta arsip laporan harian Kedutaan Besar Amerika Serikat di Indonesia bisa menjadi pembanding untuk mengkaji Super Semar lebih lanjut. Misalnya, arsip tanggal 6 Maret 1966 menyebutkan bahwa Soeharto telah memberi sedikit ancaman kepada Bung Karno. 2 hari kemudian, 8 Maret, Soekarno mengatakan kepada ABRI bahwa dia masih presiden dan menteri masih di bawah perintahnya. Semua rangkaian peristiwa yang diungkapkan arsip-arsip tersebut memperkuat fakta bahwa Super Semar merupakan by design, bukan by accident. Hal ini dipikirkan sebelumnya, jadi bukan peristiwa yang tiba-tiba. Dan kita harus ingat, surat ini apapun bentuknya, bagaimanapun rumusannya, didahului oleh pembantaian sekian ratus ribu orang di bulan Oktober, November, dan Desember. Kata Romo Bhaskara, dosen sejarah di Universitas Sanata Dharma. Apa pendapat Anda? Demikian Kura-Kura Bakar Lambe Sundel.